sifat iradah, yaitu sifat ma'ani yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan iradah atau masyiah. Jadi maknanya sama, masyiah atau iradah. Iradah atau masyiah. Iradah atau masyiatun adalah sifat zat bagi Allah yang azaliyah abadiyah. Sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dengan sifat iradah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan makhluk al-mumkin al-aqli. Mengkhususkan atau menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat yang lainnya, dan pada waktu tertentu, tidak pada waktu lainnya. Allah Ta'ala yukhassisu biha al-mumkin al-aqliyah bi ba'di sifat tuna ba'din wa bi waqtin tuna akhar. Salatullah salamullah ala al-hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca 21 sampai 30. Qala al-muallif rahimahullah wa rujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qilala wa qila la khulfa kadza qad nukila fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah amdiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba sabilal haqqi watrahir riyab hayatuhu kadzal kalamu sam'u thummal basar badhi atana sam'u fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmuddin, yaitu dalam pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita menghadiri majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang nazam yang ke-27, lanjutan dari pembahasan tentang sifat ma'ani. Mari kita memulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama thabat. Telah kita terangkan tentang sifat qudrah. Pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang sifat iradah, yaitu sifat ma'ani yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan iradah atau masyiah. Jadi maknanya sama, masyiah atau iradah. Iradah atau masyiah. Iradah atau masyiatun adalah sifat zat bagi Allah yang azaliyah abadiyah. Sebagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dengan sifat iradah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan makhluk al-mumkin al-aqli, mengkhususkan atau menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat yang lainnya, dan pada waktu tertentu, tidak pada waktu lainnya. Allah Ta'ala yukhassisu biha al-mumkin al-aqliyah bi ba'di sifat tuna ba'din wa bi waqtin tuna akhar. Hadirin rahimakumullah, adanya kita seluruhnya adalah bimasyiatillah, biiradatillah. Adanya makhluk seluruhnya al-mumkin al-aqli, yang menerima ada dan menerima tiada, seluruhnya keberadaannya atau adanya, wujudnya itu adalah biiradatillah atau bimasyiatillah. Artinya sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukannya pada azal. Demikian juga waktu terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menentukannya pada azal. Apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadinya dengan sifat-sifatnya dan waktunya, maka pasti terjadi sesuai dengan apa yang Dia tentukan, baik sifat maupun waktunya. Tidak akan berubah sama sekali, tidak akan bergeser sama sekali dari apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh agar kita bisa memahami permasalahan ini, yaitu sifat iradah dengan baik. Apa yang terjadi pada pagi hari ini, kita berkumpul dalam sebuah majelis ilmu. Ini terjadi bimasyiatillah, biiradatillah, terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala pada azal telah menentukan sifat-sifatnya, sifat perkumpulannya. Saya duduk di sini dengan cara seperti ini, kamu duduk masing-masing dengan sifat-sifat yang seperti ini, yang perempuan di sana, laki-laki di sini, Faisal ada di sini, tidak di sana, biasanya ada di sana kemarin, sekarang ada di sini. Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang seperti ini, maka terjadi dengan sifat yang seperti ini, tidak dengan sifat yang lainnya. Telah ditentukan terjadinya pada waktu ini, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya, maka terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud bimasyiatillah.
Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi bimasyiatillah wa iradatillah. Nah, sama dengan sifat kudrah, bahwa iradah Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup terhadap semua makhluk, terhadap semua al-mumkinat, al-aqliyah, sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada. Tidak berhubungan dengan al-wajib al-aqli, tidak berhubungan dengan al-mustahil al-aqli, tetapi hanya berhubungan dengan al-mumkin al-aqli, yaitu makhluk, seluruh makhluk ini. Hadirin rahimakumullah, dalil tentang sifat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan sifat iradah secara akal. Dalil akli adalah dikatakan bahwasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifatan dengan iradah, artinya dia tidak murid, tidak berkehendak, maka alam semesta ini nggak akan ada. Jika Allah tidak menentukan adanya alam semesta ini pada azal, maka tentu alam semesta ini tidak akan ada. Kenapa? Karena adanya alam semesta ini adalah sesuatu yang mumkinul wujud, bukan sesuatu yang wajibul wujud. Mumkinul wujud yang artinya bisa ada, bisa enggak. Bisa ada, bisa enggak. Tetapi dia ada. Tetapi dia ada. Seperti halnya yang kita saksikan. Maka itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu murid, bersifatan dengan sifat iradah. Saya ulangi lagi. Dari sifat dalil akli. Bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu muridun, artinya dia memiliki sifat iradah adalah apabila dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat iradah, artinya dia tidak murid, maka alam semesta ini tidak akan ada. Kenapa kok begitu? Karena adanya alam semesta ini adalah mumkinul wujud, bukan wajibul wujud seperti wajibul wujud Allah seperti Allah. Tetapi mungkin al-wujud, yang menerima ada, menerima tiada. Seandainya nggak ada alam semesta ini, juga nggak masalah. Secara akal tidak masalah. Tetapi karena itu jika Allah tidak berkehendak, maka alam semesta ini pasti tidak akan ada. Tetapi nyatanya alam semesta ini ada atau tidak? Ada. Maka berarti ada yang berkehendak untuk mengadakannya dari tiada menjadi ada dengan sifat-sifat seperti ini dan dalam waktu yang telah ditentukan ini. Maka terbuktilah secara akal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan sifat iradah atau masyiah. Bahwa dia itu muridun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jumlahnya sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat iradah atau sifat masyiah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Kamu perhatikan di sini ada kata-kata apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah yurid, Allah berkehendak, Allah memiliki sifat iradah untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan akan membuka dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Artinya membuka hatinya untuk kemudian mau masuk ke dalam agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah yurid, Allah memiliki sifat iradah, Allah menentukan pada azal dia untuk sesat, maka yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka dia tidak akan hatinya terbuka untuk masuk ke dalam agama
Islam. Nah, di sini jelas lafadznya menggunakan kata yurid yang berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat iradah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda." Walau sya'allah. Di sini menggunakan kata sya'a. Nah, di sini maknanya sama seperti yang tadi kita katakan arada, sya'a. Dalam masalah ini maknanya adalah sama. Al-iradah hiyal masyiah. Iradah dan masyiah itu adalah sinonim, muradif. Katanya berbeda tetapi maknanya itu sama. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengumpulkan, niscaya Allah pastilah mengumpulkan mereka dalam petunjuknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah Tuhan alam semesta ini itu berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat masyiah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari salah satu dari putri beliau untuk membaca sebuah wirid ketika pagi, untuk membaca wirid Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang telah Allah kehendaki terjadinya, kana, maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Maka apa yang terjadi berarti bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berupa apapun itu. Berupa apapun itu. Kalau itu sudah terjadi, maka itu terjadinya bimasyiatillah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang telah Allah kehendaki pada azal maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal maka pasti terjadi. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan terjadi tetapi tidak terjadi, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak pada azal terjadinya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya pada azal, meskipun kita tidak menghendaki terjadinya, maka dia pasti terjadi. Maka jika kita menyaksikan sesuatu hal yang terjadi pada diri kita atau kepada orang lain atau yang ada di alam semesta ini, maka itu semuanya terjadinya bimasyiatillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Apakah itu berupa kebaikan, apakah itu berupa keburukan, semuanya terjadi bimasyiatillah. Apakah itu berupa keimanan atau berupa kekufuran, seseorang beriman kepada Allah bimasyiatillah, seseorang kufur bimasyiatillah, seperti ayat yang tadi kita sebutkan. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah lahu sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Kekufuran terjadi bimasyiatillah. Keimanan terjadi bimasyiatillah. Kebaikan terjadi bimasyiatillah. Keburukan terjadi bimasyiatillah. Ketaatan terjadi bimasyiatillah. Kemaksiatan terjadi bimasyiatillah. Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, maka perbuatan dosa yang dilakukannya
itu bimasyiatillah, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ridha dengan apa? Dengan masyiah Allah, dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadi pada kita, tetapi kita tidak ridha dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tidak ridha dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Tetapi kita ridha dengan masyiah Allah pada kita. Tidak ridha dengan kemaksiatan yang telah ditentukan oleh Allah terjadinya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mensikapi apabila kita melakukan sebuah keburukan atau kemaksiatan. Apabila kita melakukan kebaikan, maka kita ridha dengan masyiah Allah. Dan kita ridha dengan apa? Dengan ketaatan yang kita lakukan. Sebaliknya, jika kita melakukan dosa, maka kita ridha dengan masyiahnya Allah. Tetapi kita tidak ridha dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya kita tidak mencintainya, tidak mencintai perbuatan yang maksiat. Nah, kebaikan maupun keburukan dua-duanya sama-sama terjadi bimasyiatillah, biiradatillah. Perbedaannya, kalau kebaikan itu Allah memerintahkannya, Allah mencintainya, Allah meridainya. Tetapi kalau keburukan, kemaksiatan, kekufuran, maka itu terjadi dengan masyiatillah, biiradatillah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintainya. Allah tidak meridainya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkannya. Itu kalau berupa keburukan. Itu perbedaannya. Karena Allah tidak mencintainya, maka kita tidak mencintainya. Karena Allah tidak memerintahkannya, maka kita tidak memerintahkannya. Karena Allah tidak meridainya, maka kita juga tidak boleh meridainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita ridha terhadap kemaksiatan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh ridha dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardha li'ibadihil kufra." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran. Maka kita tidak ridha terhadap kekufuran. Bahkan dalam akidah Islam, ar-ridha dikatakan ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran adalah bagian dari kekufuran. Adalah kekufuran itu sendiri. Karena itu kita enggak boleh ridha dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir, maka kita juga tidak mencintai mereka. Dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang-orang yang kafir karena Allah tidak ridha dengan kekufuran dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Maka enggak boleh kita kemudian mengatakan saya mencintai orang kafir. Tidak boleh. Ada sebagian mengatakan saya tidak cinta kekufurannya tapi saya mencintai orang yang kafir. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan bahwa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang yang kafir. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya kekufuran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran dan tidak mencintai orang yang kafir, tidak meridainya. Benar bahwa kemaksiatan terjadi bimasyiatillah dengan kehendak Allah, tetapi dia tetapi dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu untuk dipahami di sini adalah bahwa al-amru ghairul masyiah. Perintah itu bukan masyiah. Masyiah itu bukan perintah.
sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang berbeda. Kemudian masyiah itu artinya bukan mahabbah, bukan artinya ridha, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ini yang penting untuk kita garis bawahi agar kita bisa memahami masalah iradah dengan baik. Bahwasanya masyiah itu artinya bukan mahabbah, artinya bukan ridha. Mahabbah bukan cinta dan juga bukan ridha. Itu arti masyiah. Karena ketika masyiah atau iradah, ketika kita pakai dalam kehidupan, kata ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu mengarahnya kepada mahabbah. Seperti misalnya saya mengatakan ana uridu hadzal hatif. Artinya ana uhibbuhu, artinya saya mencintainya, saya menyukainya. Itu artinya. Ana uriduka misalnya. Itu artinya apa? Saya menyukai kamu. Itu dari sisi bahasa seakan-akan maknanya dalam penggunaan sehari-hari adalah bahwa iradah itu artinya mahabbah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah seakan-akan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena pemahaman yang seperti ini, sebagian kemudian memahami, loh gimana sih? Ini dikehendaki oleh Allah tapi kok nggak dicintai oleh Allah. Allah menghendaki terjadinya, tetapi Allah kok tidak ridho terjadinya sesuatu ini. Nah, karena apa? Dia bisa berpemahaman seperti itu, karena dia tidak mengetahui bahwa beda antara iradah, beda antara masyiah dengan mahabbah. Beda antara masyiah dengan ar-ridho. Nah, beda sama sekali dalam masalah ini. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah terjadinya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, tidak semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ungkapan yang lain dikatakan al-amru ghairul masyiah. Al-amru ini adalah wujud daripada mahabbah dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbeda dengan masyiah. Ada sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah, tetapi Allah tidak memerintahkannya. Dikehendaki oleh Allah terjadinya, tetapi Allah tidak memerintahkannya. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan kepada keburukan, tetapi keburukan terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, berarti keburukan ini terjadi. Kalau sesuatu yang terjadi kita katakan bitakhsisillah, bimasyiatillah. Berarti dia terjadinya dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memerintahkannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, ada sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah. Yaitu apa? Kufurnya orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan orang-orang kafir itu untuk untuk kufur. Tetapi mereka kufur apa tidak? Mereka kufur. Artinya Allah menghendaki terjadinya, tetapi Allah tidak memerintahkannya. Innallaha la ya'muru bil fahsya.
Allah tidak memerintahkan untuk kufur, tetapi Allah menghendaki kekufuran terjadi di alam semesta ini, maka terjadilah. Allah tidak memerintahkan manusia berbuat maksiat di alam semesta ini, tetapi Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan di alam semesta ini, maka terjadilah kemaksiatan di alam semesta ini. Jadi yang terjadi di alam semesta ini bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tetapi yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, jadi yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak semua yang diperintahkan oleh Allah itu dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Diperintah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Tetapi Allah tidak berkehendak tersembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ismail tersembelih? Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak tersembelihnya Nabi Ismail, meskipun Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk untuk menyembelihnya. Orang-orang kafir, apakah diperintah oleh Allah untuk beriman? Iya, orang-orang kafir diperintahkan mereka untuk beriman. Tetapi apakah orang kafir itu beriman? Tidak beriman. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak mereka beriman. Allah perintah mereka beriman, tetapi Allah tidak berkehendak orang-orang kafir ini untuk beriman. Tetapi ada juga sesuatu yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dan Allah berkehendak terjadinya. Seperti imannya orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman. Dan terjadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk beriman, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang tadi telah kita sebutkan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang telah Allah kehendaki terjadinya pada azal, maka pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pada azal, maka pasti tidak terjadi. Jika kita memahami ini semuanya, maka akan menjadi ringan beban kita, akan menjadi ringan pikiran kita, akan menjadi ringan beban yang terkadang mengganggu sebagian orang. Sebagian orang kepalanya pusing jika terkena suatu masalah. Sebagian orang menjadi stres ketika dia terkena musibah, ketika dia terkena sesuatu yang yang tidak menyenangkan pada dirinya. Dia menjadi stres, dia menjadi bingung, dia menjadi kacau, dia menjadi galau dan sebagainya. Tetapi kalau dia kembali kepada prinsip akidah Islam, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, apapun yang telah Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah maka pasti tidak terjadi, maka masalah sudah selesai. Maka masalah sudah selesai. Untuk apa dipikir lagi? Ini bimasyiatillah. Kamu sakit, maka itu bimasyiatillah. Kamu dapat musibah, maka itu bimasyiatillah. Kamu misalnya menghafal sulit, maka itu bimasyiatillah. Kamu apapun yang terjadi pada diri kita berupa apapun, maka itu bimasyiatillah.
Maka tugas kita ya ridha dengan apa yang telah Allah kehendaki, dengan tetap kita berusaha. Hari ini Allah menghendaki saya begini, saya tidak tahu kehendak Allah untuk kita besok. Bukan berarti pasrah dengan pengertian putus asa, tidak. Tidak. Bukan berarti ini bimasyiatillah, ya sudah saya terima, saya nggak usah berobat. Nah, ini adalah bimasyiatillah, ya sudah saya nggak bisa menghafal, ya udah nggak usah hafalan sekalian. Ini bimasyiatillah. Misalnya, tidak seperti itu. Nah, kita tahu bimasyiatillah, bahwa ini terjadi bimasyiatillah adalah setelah sesuatu itu terjadi. Sekarang terjadi, saya seperti ini, nah, ini bimasyiatillah. Kita terima tanpa perlu kita perpanjang dalam pemikiran menjadi beban kita. Ini bimasyiatillah. Tetapi saya nggak tahu masyiatullah untuk saya besok hari. Saya nggak tahu. Masyiatullah saya untuk nanti sore, saya juga nggak tahu. Masyiatullah untuk saya pada tahun depan, saya nggak tahu. Maka saya tetap menghafal. Mana tahu dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirnya untuk saya, masyiahnya untuk saya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berupa kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita pahami bersama. Ini sudah harus diyakini, harus ditanamkan di dalam hati kita, harus kita tancapkan di dalam hati kita dengan kuat, dengan kuat. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jangan lupakan itu, karena itu akan membuat kita ridha biqada'illah, bitakdirillah, bimasyiatillah. Karena itu akan membuat kita tidak putus asa. Karena itu akan membuat kita ringan dalam dalam kehidupan kita. Hanya saja kita akan jangan sampai kemudian mensikapinya dengan salah, ya. Dengan benarnya adalah dengan itu tadi, bahwa semua yang telah terjadi adalah bimasyiatillah. Yang belum terjadi kita belum tahu, dan masyiatullah untuk kita pada setiap detik, pada setiap menit kita tidak mengetahuinya. Karena itulah maka kita semuanya melakukan usaha-usaha yang menjadi sebab-sebab dalam kebiasaan terjadinya sesuatu yang kita inginkan terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun manusia itu memiliki masyiah juga, tetapi masyiatuna, kehendak kita, tahta masyiatillah, di bawah masyiahnya Allah. Seperti yang tadi dalam ayat kita sebutkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Tuhan alam semesta itu berkehendak. Artinya kita punya masyiah, tetapi masyiatullah di atas masyiah kita. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam munajatnya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya. Ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ma syi'ta kana, ya Allah, apa yang engkau kehendaki maka pasti terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak menghendakinya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya, dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendakinya, lam yakun, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, kalau kita menghendaki A, Allah berkehendak A, maka terjadi apa yang kita kehendaki. Jika kita menghendaki A, Allah menghendaki B, misalnya, maka yang terjadi adalah A atau B? B. Jika kita tidak menghendaki B, Allah menghendaki B, maka B terjadi. Pokoknya yang terjadi pada hakikatnya adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada azal. Apa artinya telah dikehendaki oleh Allah pada azal?
artinya telah ditentukan terjadinya oleh Allah pada azal. Ini terjadi, maka terjadi. Itu artinya dikehendaki, bukan artinya dicintai. Nah, seperti yang tadi kita katakan. Nah, jangan sampai salah paham. Ini permasalahannya yang sering salah paham adalah sehingga menjadi bulat, menjadi tidak paham adalah karena memaknai tadi apa? Masyiah itu adalah dengan mahabbah. Misalnya dia mengatakan, aku menghendaki kamu. Menghendaki kamu. Ini berarti menyukai nih. Berarti artinya mencintai. Iya kan? Saya menghendaki HP ini. Artinya saya menyukainya. Nah, ketika dikatakan Allah menghendaki kekufuran, dia kemudian berpahaman, loh berarti Allah meridhai, menyukai kekufuran, mencintai kekufuran. Tidak. Ketika dikatakan Allah menghendaki terjadinya kekufuran, artinya Allah telah menentukan pada azal bahwa kekufuran itu akan terjadi. Maka dia terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Secara detail, baik itu sifat-sifatnya maupun waktunya, semuanya terjadi bimasyiatillah. Kita ada, maka keberadaan kita ini dengan sifat-sifat seperti ini bimasyiatillah. Allah telah kehendaki. Allah telah tentukan sifatnya seperti ini. Misalnya saya, atau bukan saya lah, nanti salah. Misalnya si fulan misalnya. Dia dikehendaki tinggi. Dikehendaki tinggi tidak pendek. Dia dikehendaki gemuk tidak kurus. Dia dikehendaki putih tidak hitam. Maka terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika dia terlahir, kemudian hidup di dunia ini, dia tidak pendek, dia tidak kurus, dia tidak hitam. Kok dia putih, dia tinggi dan dia gemuk? Ya bimasyiatillah. Pada azal Allah telah menentukan sifat-sifatnya seperti ini, tidak menentukan dengan sifat yang lain. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan sifat-sifatnya. Allah tentukan pada azal dia lahir pada tahun 2000, tidak pada tahun 1900, tidak pada tahun 2050 misalnya. Maka dia terjadi, dia lahir pada tahun 2000, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Allah menentukan waktunya, dia hidup misalnya pada masa Nabi, maka dia tidak akan lahir sebelumnya atau setelahnya. Semua yang terjadi adalah sesuai dengan baik itu sifat-sifatnya maupun waktu terjadinya, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah, artinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pasti terjadi seperti yang tadi telah kita katakan. Tetapi iradah Allah itu berbeda dengan ilmu. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Artinya begini. Artinya iradah Allah itu bukan sifat ilmu itu sendiri. Tetapi sifat ilmu adalah sifat ilmu, sifat iradah adalah sifat iradah, sifat yang tersendiri. Yang nanti sifat ilmu akan dibahas dalam sifat berikutnya dari sifat-sifat ma'ani Allah yang lainnya, yaitu sifat ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikehendaki terjadinya oleh Allah, maka itu diketahui oleh Allah terjadinya pada azal.
Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya pada azal, maka diketahui oleh Allah terjadinya pada tidak terjadinya pada azal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini terkait dengan nazam muallif. Tadi dikatakan dalam nazam bahwasanya wa qudratun iradatun wa ghayarat amran. Tadi sudah kita jelaskan bahwa iradah Allah itu berbeda dengan amr, perintah atau mahabbah tadi atau ridha. Wa ilman juga berbeda dengan ilmu. Wa ridha berbeda dengan ridha kama sabat. Nah, di sini yang perlu juga kita tambahkan adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ridha dan memiliki sifat ghadab. Tetapi ridha dan ghadab Allah itu berbeda dengan ridha dan ghadabnya makhluk. Ridha dan ghadabnya manusia itu berbeda. Nah, kalau ghadab atau ridhanya manusia itu adalah merupakan sifat makhluk yang merupakan reaksi dari sesuatu yang lain. Apa? Dia adalah reaksi. Kalau kamu misalnya melakukan sesuatu yang buruk, maka menjadikan saya menjadi marah, ghadab. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, maka menjadikan saya ridha. Menjadikan saya cinta. Itu namanya ridha yang merupakan sifat makhluk atau ghadab yang merupakan sifat makhluk. Tetapi kita mengatakan bahwa Allah itu bersifatan dengan ridha dan juga bersifatan dengan ghadab. Kenapa? Karena sabit kama sabata artinya telah sabit ada di dalam Al-Qur'an dan juga ada di dalam hadis-hadis Nabi. Sementara kita meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis, maka kita juga meyakini pula karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu ada ghadiba, Allah itu radhiya, maka kita meyakini juga bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat ridha dan juga sifat ghadab. Nah, dalam ayat yang tadi setelah kita sebut, misalnya Allah berfirman, wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman ghadiballahu alaihim. Allah ghadab terhadap mereka. Ridha dan ghadabnya Allah itu berbeda dengan ridha dan ghadabnya kita, berbeda sama sekali. Nah, di sini meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, sebagian ulama seperti Imam Asy'ari dan para ulama Asy'ariyah yang generasi awal itu mengatakan bahwa ridha dan ghadab ini adalah bagian dari sifatul af'al yang azaliyah abadiyah. Ini menurut mereka. Sehingga ketika ar-ridha itu artinya mereka itu merupakan sifat perbuatan. Sifat perbuatan Allah. Ridha itu artinya adalah sifat Allah yang azali dan abadi. Ghadab itu juga sifat azali abadi yang bukan merupakan sifat makhluk, bila kaif, bila tashbih, yang tidak serupa dengan sifat makhluk, tidak serupa dengan ridha dan ghadabnya makhluk. Ini. Sebagian itu mengatakan bahwa ridha itu artinya menghendaki memberikan nikmat, ridha.
Kalau ghadab itu artinya Allah menghendaki untuk memberikan siksa. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mahabbah dan ridha Allah itu adalah memberikan karunia, artinya memberikan karunia, memberikan nikmat, dan ibarah, artinya itu adalah ungkapan. Dia bukan merupakan sifat Allah, tetapi dia adalah ungkapan dari memberikan nikmat dan memberikan karunia. Sedangkan ghadab Allah artinya dia merupakan ungkapan, sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa Allah memberikan musibah dan memberikan siksaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Ini satu. Dan iradatullah azaliyatun abadiyatun la tataghayyar. Masyiatullah itu sebagaimana sifat-sifat yang lainnya itu azaliyatun abadiyatun la tataghayyar. Azaliyah abadiyah tidak berubah-ubah. Masyiah Allah tidak bisa berubah dengan apapun, tidak bisa berubah dengan apapun. Tidak bisa dirubah dengan doa. Tidak bisa dirubah dengan silaturahim. Tidak bisa dirubah dengan kerja keras. Tidak bisa dirubah dengan menangis. Tidak bisa dirubah dengan apapun, usaha apapun, ittikhadzul asbab apapun, tidak bisa merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadinya pada azal. Ini yang penting sekali untuk kita yakini. Tidak bisa seseorang itu merubah apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena masyiatullah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyatun abadiyatun la tataghayyar. Karena jika masyiatullah itu tataghayyar, berarti Allah berubah. Sementara yang berubah itu apa? Makhluk, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa at-taghayyur akbaru alamatil hudus, berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Kemudian apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya pasti terjadi tanpa ada perubahan. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya, maka pasti tidak terjadi tanpa ada mungkin perubahan. Ini yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, agar kita tidak melenceng dari akidah yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari akidah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keyakinan kita terhadap masyiatullah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.